sahabat darling, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar pemberian obat. Definisi obat. Obat adalah semua zat baik dari alam, hewan maupun tumbuhan atau kimiawi yang dalam takaran atau dosis yang tepat atau layak dapat menyembuhkan, meringankan, atau mencegah penyakit dan gejala-gejalanya. Nah, tujuan pemberian obat adalah untuk menghilangkan rasa nyeri yang dialami oleh klien. Obat topikal pada kulit memiliki efek yang lokal, efek samping yang terjadi minimal penyembuhan penyakit yang diderita oleh klien. Nah, adapun cara pemberian obat didasarkan pada bentuk obat, efek yang diinginkan, baik fisik maupun mental. Nah, yang pertama adalah melalui oral. Pemberian obat melalui mulut merupakan cara paling mudah yang paling sering digunakan. Obat yang digunakan biasanya memiliki onset yang lama dan efek yang lama. Lalu yang kedua adalah parental. Parental ini pemberian obat melalui parental merupakan pemberian obat melalui jaringan tubuh. Pemberian obat parental merupakan pilihan jika pemberian obat dari mulut merupakan kontraindikasi. Lalu yang ketiga, ada obat topikal. Pemberian obat melalui parenteral merupakan pemberian obat melalui jaringan tubuh. Pemberian obat parenteral merupakan pilihan jika pemberian obat dari mulut merupakan kontraindikasi. Prinsip dalam pemberian obat. Yang pertama ada 6 benar obat. Yang pertama yaitu harus benar pasien, benar obatnya, benar dosis, benar waktu, benar cara, dan benar dokumentasi. Oke, kita masuk ke yang pertama yaitu benar pasien. Benar pasien ini adalah obat yang akan diberikan hendaknya benar pada pasien yang diprogramkan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi identitas kebenaran obat, yaitu mencocokkan nama, nomor registrasi, alamat, dan program pengobatan pada pasien. Jadi kita sebagai perawat sebelum memberikan obat itu harus mengecek dulu apakah betul di bed ini itu si ibu ini atau si bapak A atau B gitu. Jadi untuk memastikan agar tidak salah pasien. Lalu yang kedua, benar obat. Sebelum mempersiapkan obat ke tempatnya, petugas medis harus memperhatikan kebenaran obat sebanyak 3 kali. Yakni ketika memindahkan obat dari tempat penyimpanan obat, saat obat diprogramkan, dan saat mengembalikan obat ke tempat penyimpanan. Ini benar obat ya. Jangan sesekali ketukar obat dengan pasien lain gitu. Alangkah baiknya makanya harus teliti seperti itu ya. Lalu benar dosis. Benar dosis itu untuk menghindari kesalahan dalam pemberian obat, maka penentuan dosis harus diperhatikan dengan menggunakan alat standar seperti obat cair. Harus dilengkapi alat tetes, gelas ukur, spuit ataupun sendok khusus, alat untuk membelah tablet dan lain-lain. Dengan demikian, perhitungan dosis benar untuk diberikan ke pasien. Seperti itu. Lalu ada benar waktu. Pemberian obat harus benar-benar sesuai dengan waktu yang diprogramkan karena berhubungan dengan kerja obat yang dapat menimbulkan efek terapi dari obat. Jadi misalkan kita kan sebagai petugas itu biasanya sudah ada diresepkan oleh dokter jam sekian. Jadi kita harus teliti, harus melihat dulu dokumennya si pasien untuk melihat kapan nih waktu yang tepat untuk memberikan obat ini atau ada terjadwalnya seperti itu. Jadi melihat dulu jadwalnya atau apakah obat ini dikasihnya pagi hari, siang hari, ataupun malam hari. Lalu benar cara. Benar cara ini benar jalur pemberian. Kesalahan rute pada pemberian dapat menimbulkan efek sistemik yang fatal pada pasien. Untuk itu,
Cara pemberiannya adalah dengan melihat cara pemberian jalur obat pada label yang ada sebelum memberikan ke pasien. Gitu. Jadi harus dilihat dulu apakah ini diberikannya melalui oral kah, ataupun di infusan, ataupun di bagian lain yang memang perlu cara di anggota tubuh kita di mana seperti itu. Lalu ada benar dokumentasi. Catat tanggal, jam pemberian, nama obat, dosis, rute, tanda cek pada daftar terapi obat, dan paraf di kolom yang tersedia. Tapi kadang beda rumah sakit, maka beda juga caranya. Itulah tata cara pemberian obat yang ada di materi kali ini. Sekian dari saya, sampai jumpa kembali di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.